Terima kasih, Bu Sevi. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Kita bersyukur boleh sampai di penghujung ya dari Kitab Wahyu, kitab terakhir, firman dari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memimpin kami pasal demi pasal, pertemuan demi pertemuan, sepanjang kami mempelajari Kitab Wahyu. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh sampai di 2 pasal terakhir. Sungguh suatu janji yang indah yang kami percaya Tuhan setia dan pasti genapi, dan sehingga kami boleh punya pengharapan dan kekuatan dan ketekunan selama kami hidup dalam dunia ini. Tuhan berkati supaya pada pembahasan Wahyu 21 dan 22 ini, setiap kami boleh sungguh dikuatkan dan diperlengkapi untuk setia pada panggilan dan visi dan misi yang Tuhan telah berikan pada tiap-tiap kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, baik dalam pembagian materi maupun di dalam tanya jawab. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita sampai di Wahyu 21 ya, dan tentunya kita akan menyelesaikan sampai 22. Saya akan bacakan Wahyu 21 ayat 1 dan 2 lebih dahulu ya. Yohanes mengatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Saudara, kita melihat di sini firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang sudah berlalu, yang lama sudah berlalu. Yaitu kita baca di Wahyu 20, pasal sebelumnya itu ada pengadilan akhir ya, final judgment. Itu disebutnya Great White Throne ya, pengadilan takhta putih besar. Nah, setelah itu dituntaskan, orang-orang percaya sudah aman bersama Kristus, dan orang yang tidak percaya bersama iblis dan malaikatnya dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Setelah itu ada kelegaan ya, karena saudara sekalian, cawan murka Tuhan sudah tuntas dicurahkan ya. Jadi segala yang tidak murni, segala yang berdosa itu sudah dibersihkan ya, dimusnahkan dari ciptaan yang lama. Maka yang terjadi kalau tidak ada evil, kalau tidak ada lagi suffering, kalau tidak ada lagi devil ya, iblis saudara sekalian, hanya ada sesuatu yang baru, yang begitu indah ya, mengingatkan kita akan Firdaus, akan Eden, langit dan bumi yang baru. Dan kita melihat satu persatu berapa hal, berapa musuh manusia itu sudah nggak ada lagi di Wahyu 21. Yang pertama disebut laut. Saudara sekalian ya, dikatakan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi, saudara sekalian. Kenapa laut begitu ya? Kenapa disebut laut tidak ada? Dan kenapa laut di dalam kitab Wahyu adalah musuh manusia? Bukankah laut itu indah, kita suka jalan ke pantai, begitu ya, menikmati beach, betul saudara sekalian. Tapi kenapa di sini dikatakan laut itu tidak ada lagi dan itu good news, ya, kabar yang baik. Karena laut di dalam kitab Wahyu dan tentunya dalam seluruh sejarah Alkitab adalah simbol kejahatan. Kita tahu bangsa Israel ketika mau keluar dari Mesir dihambat oleh Laut Merah, betul saudara sekalian? Dan Tuhan dengan tangan perkasa membelah Laut Merah, menaklukkannya sehingga Israel bisa menyeberang di tanah yang kering ya, bisa menyeberang dan akhirnya selamat dari kejaran tentara Mesir. Jadi dalam sejarah Alkitab, laut itu simbol kejahatan. Dalam kitab Wahyu dia simbol kejahatan karena itu tempat binatang yang laut itu keluar, yaitu antikristus ya, dan itu sudah tidak ada lagi, artinya binatangnya sudah dihukum dan kontainer dia yaitu laut juga sudah tidak ada, begitu kan ya. Jadi evil itu sudah musnah saudara sekalian, ini maksudnya sudah dihukum untuk selamanya. Nah, sekarang fokusnya hanya ada kota kudus, yaitu Yerusalem yang baru yang dikatakan turun dari sorga. Jadi origin atau asal usul Yerusalem ini bukan manusia bangun, saudara sekalian ya, bukan Salomo bangun, bukan Daud bangun, tapi ini buatan Tuhan sendiri ya. Dan ini yang disebut dengan rumah orang percaya pada kedatangan Yesus kedua kali, dan lokasinya di bumi. Maka saudara sekalian, kita sebagai orang percaya bukan hanya melihat, oh kalau kita meninggalkan dunia ini kita ke sorga. Pandangan kita menurut Wahyu harus lebih jauh dari itu, yaitu kepada langit dan bumi yang baru. Karena rumah kita tuh pada akhirnya di bumi. Tapi bumi yang sudah dibersihkan dari segala kejahatan, dari segala dosa, di mana sorga dan bumi jadi satu.
Dikatakan Yerusalem sorga turun ke bumi dengan sangat nyaman karena tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi pencobaan, tidak ada lagi musuh orang Kristen ya, tidak ada lagi si iblis. Jadi rencana Tuhan dari Kejadian 1 dan 2 terlaksana, yaitu Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi bumi, mendiami bumi, supaya bumi penuh kemuliaan Allah. Ya, jadi ini luar biasa sekali ya gambaran di akhir. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan Kristen bukan cuma kita meninggal ke sorga, tetapi kita bahkan di sorga pun bersama orang percaya lain menantikan kedatangan Yesus kedua kali sampai Yerusalem sorga turun ke bumi dan ada langit dan bumi yang baru di mana nggak ada perpisahan lagi. Jadi kita harus melihat lebih jauh dari sekedar heaven ya, tapi kepada new heaven and new earth, kepada langit dan bumi yang baru. Dan kenapa itu luar biasa, saudara sekalian? Karena kita melihat di ayat 3 yang keempat, lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia menjadi Allah mereka. Jadi sekarang tidak ada lagi jarak antara Tuhan dan kita. Karena evil, kejahatan sudah dimusnahkan, iblis sudah dimusnahkan, kita sudah dimurnikan oleh darah Yesus secara full tubuh dan roh kita, sehingga Tuhan dengan kita tuh tidak ada jarak lagi, saudara sekalian. Dalam pengertian jarak ini ya, jarak geografis ya, Tuhan tidak ada sesuatu yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Tuhan secara permanen dan langsung ada di tengah orang percaya. Ini kan gambaran Eden, tapi lebih dari Eden sebetulnya. Di Eden atau di Firdaus masih ada ular bisa menyelusup dan mencobai Adam dan Hawa. Di sini sudah nggak bisa lagi. Ya, jadi tidak ada gap dan jarak karena kita sudah sempurna dan kudus. Tuhan tetap Tuhan, kita tetap manusia selamanya. Tetapi dalam pengertian kekudusan, kita sudah disempurnakan. Sehingga tidak ada penghalang kita dekat dan dipersekutukan dengan Tuhan ya. Dan apalagi saudara sekalian bahwa musuh-musuh manusia sudah dikalahkan. Tadi laut kan, lalu dikatakan ada musuh kedua sampai ketujuh, yaitu dikatakan apa? Air mata ya. Kemudian dikatakan maut itu nggak ada lagi, duka cita, tangisan, kesakitan dan masa lalu nggak ada lagi saudara sekalian ya. Jadi orang di langit bumi baru tidak lagi ada duka cita ya, air mata, tidak akan mengalami maut ya, tangisan ya, kesakitan, penyakit begitu ya, kelemahan tubuh, penderitaan atau masa lalu konflik dan sebagainya sudah nggak ada lagi. Jadi ini betul-betul adalah gambaran yang akan terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Tidak ada evil, tidak ada suffering, saudara sekalian, nggak ada penderitaan ya, nggak ada enemy lagi ya, tidak ada hal yang lama itu nggak ada ya, semuanya yang tinggal yang indah yang sudah disucikan. Nah itu luar biasa ya. Dan kehadiran Tuhan mengalahkan semua kesedihan, penderitaan dan masa lalu. Jadi begini, ketika Tuhan hadir bersama kita secara permanen tanpa gap begitu ya, karena kita sudah dikuduskan, maka otomatis semua masalah hilang dan tidak mungkin masuk, saudara sekalian ya. Bahkan di dalam dunia ini pun kita sekarang sementara mengalami penyakit dan kesedihan, ketika kita dekat dengan Tuhan, seperti Daud katakan, aku merasa tenang. Ada damai dan sukacita sejati, bahkan ketika kita dekat dengan Tuhan di dunia ini. Bayangkan ketika musuh tidak ada lagi, dan Tuhan dengan kita tidak ada jarak lagi. Jadi luar biasa, ini gambaran yang sangat mulia, sangat berbahagia, dan ini tujuan dan kerinduan setiap orang Kristen. Relasi Allah dengan kita sangat dekat, saudara sekalian ya, tanpa hambatan, sehingga disebut dia tinggal di tengah umatnya. Kemudian ke ayat yang kelima kita melihat ia yang duduk di atas takhta berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Orang Kristen, kita sekarang sudah ciptaan baru, saudara sekalian ya, new creation. Tapi kan masih tubuh kita masih bisa sakit, bisa menderita, dan kita masih bisa jatuh dalam dosa kan. Tetapi nanti proses progress sanctification ini, penyucian ini akan terus terjadi sampai sempurna kita sepenuhnya menjadi ciptaan baru. Dan bukan hanya itu, seluruh ciptaan jadi ciptaan baru ya. Kalau di dunia ini ya kita orang Kristen adalah ciptaan baru menantikan kebangkitan tubuh. Tapi kan dunia ini masih ciptaan lama, masih ada gempa bumi, masih ada bencana alam begitu ya, masih ada banjir, masih ada penyakit, pandemi, virus. Tetapi nanti new creation itu seluruhnya, saudara sekalian ya. Jadi seluruh ciptaan itu baru ya. Seperti Taman Eden, Tuhan melihat semuanya baik ya.
Nah, semuanya sudah selesai, saudara sekalian ya, sudah terjadi di ayat yang ke-6. Nah, ini bukti apa? Bahwa janji Tuhan itu setia dan benar. Ketika digenapi, itu akan digenapi secara tuntas. Sama seperti kata-kata yang Yesus ucapkan, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kalau ini, saudara sekalian, betul-betul seluruh ciptaan itu sudah selesai diperbarui. Ya. Nah, ini bukti kedaulatan Allah atas sejarah. Ya, kita melihat Yesus menyebut dirinya, Aku adalah Alfa dan Omega. Artinya dia kekal, ya, yang awal dan yang akhir, saudara sekalian, ya. Dan orang percaya mulai menikmati hidup kekal secara penuh. Sekarang kita sudah nikmati sebagai orang percaya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, mendapat perlindungannya, dosa kita diampuni, kita punya Roh Kudus, tapi masih belum penuh karena kita masih menantikan kebangkitan tubuh kita dan kekalahan iblis. Ya, secara total. Kita masih bisa dicobai, tapi satu saat kemenangan itu akan tuntas. Dan betul-betul tidak ada yang mencobai kita, nggak ada yang menggoda kita, tidak ada yang bisa menyebabkan penderitaan lagi, saudara sekalian ya. Dan kita dengan Tuhan begitu dekatnya, karena dosa sudah diselesaikan. Dan masuk ke ayat yang ke-7 dikatakan, barang siapa menang, ia memperoleh semuanya ini, aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Saudara, orang percaya akan hidup selamanya sebagai keluarga Tuhan di sorga. Ya, jadi kita nanti di sorga, di langit bumi baru, kita hidup sebagai keluarga besar, di mana Tuhan adalah Bapa kita. Ya, sebaliknya, Wahyu juga mencatat, mereka yang bukan anak Tuhan bagaimana? Yang terus menolak Kristus. Nah, ini kontras sekali. Ya, mereka-mereka yang disebut di sini sebagai penakut, orang tidak percaya, keji, pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta, mereka akan menderita selamanya di neraka. Dan ini yang disebut dengan kematian yang kedua, saudara sekalian ya. Karena kita adalah milik Tuhan, kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian kita cuma kematian fisik. Ya, kecuali beberapa orang Kristen yang memang ketika Yesus datang masih hidup begitu ya secara fisik ya. Tapi kita tidak akan mengalami kematian yang kedua, yaitu penderitaan, hukuman kekal di neraka. Kita tidak akan mengalami itu, saudara sekalian, karena Kristus sudah menyelesaikan hutang dosa kita. Dan kita melihat ayat yang ke-9 dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka akhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Saudara, salah satu malaikat yang membawa cawan murka juga mengajak Yohanes melihat mempelai perempuan anak domba. Yaitu siapa? Kita, gereja. Ya, tahap puncak yaitu adalah new creation apa? Perjamuan kawin anak domba. Yesus dan gereja terikat secara resmi dan total selamanya. Ini puncaknya ya, perjamuan kawin. Jadi kita lihat Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, langit bumi baru, itu luar biasa. Tapi sebenarnya senternya tuh apa dalam dunia yang baru itu? Perjamuan kawin anak domba. Artinya kita gereja dinikahkan dengan Yesus dalam ikatan spiritual ya, bukan fisikal, saudara. Ya, ikatan spiritual selamanya. Ini luar biasa ya, malaikat yang sama padahal memperlihatkan penghakiman Babilonia sekaligus memperlihatkan mempelai Kristus ya. Jadi hamba Tuhan itu taat perintah Tuhan tanpa pilih-pilih ya, entah untuk melihat penghakiman atau untuk melihat atau membicarakan berkat ya. Nah, penghakiman atas dosa lebih dahulu dilakukan sebelum kedatangan Allah, kerajaan Allah secara full. Jadi kita melihat kronologisnya, iblis dikalahkan dulu, baru kemudian kita melihat sesuatu yang baru, yang total ya, sesuatu yang sudah diperbarui secara sempurna. Dosa dan kekudusan tidak bisa ada bersama-sama Tuhan. Saudara, kalau kita nanti sudah bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa ada dosa lagi. Ya, di dalam dunia ini dosa dan kekudusan di dalam diri kita bersama-sama. Kita sudah dikuduskan, tapi kita masih berdosa. Tapi di langit bumi baru itu tidak ada. Ya, hanya ada kekudusan, hanya ada kemurnian. Nah, saudara sekalian, dan digambarkan di sini Yerusalem sorgawi ya, dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai ke 21. Dikatakan ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Seperti apa penampakannya, saudara sekalian? Ya, jadi mulia sekali ya Yerusalem ini. Dikatakan asalnya dari sorga, kemilaunya dari kemuliaan Allah. Jadi bayangkan betapa mulianya Yerusalem sorgawi ini, dan kemuliaannya tidak ternilai harganya ya, karena Tuhan hadir di sana, saudara sekalian ya. Lalu dikatakan di sini cahayanya seperti permata paling indah
bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Lalu bukan hanya dia itu mulia bersinar, dikatakan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Jadi aman. Temboknya tinggi. Padahal semua musuh sudah dikalahkan, nggak perlu ada tembok. Tapi tetap dikatakan ada tembok. Artinya super aman, saudara sekalian ya. Karena tidak ada lagi possibility evil itu bisa menyerang. Kemudian ada 12 pintu gerbang di tembok, dan di setiap di pintu gerbang ada malaikat. Dan tidak bisa sembarang orang masuk. Hanya yang diperkenan Tuhan, ya kita. Ya, dan 12 pintu gerbang memuat nama 12 suku Israel. Jadi Tuhan tidak melupakan umatnya secara historis ya. Nama suku Israel ditulis selamanya di Yerusalem sorgawi yang kekal. Selamanya kita akan lihat nama Yehuda, ya. Kita nanti di langit bumi baru akan lihat nama Simeon, kita akan lihat nama Ruben, itu 12 tidak akan hilang. Ya. Dan fondasi tembok memuat 12 nama rasul. Jadi di sini luar biasa sekali fondasinya, lantainya, fondasi tembok, saudara sekalian ya. Tembok itu kan berdiri ya, dia harus ditanam di sebuah fondasi. Di fondasi itu ada nama 12 rasul. Di sini kita melihat kombinasi 12 suku dan 12 rasul menyatakan kesatuan umat Allah sepanjang sejarah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di dalam kekekalan, orang percaya baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu dan setara. Ya, jadi selamanya itu, saudara sekalian, luar biasa. Jadi kita juga akan melihat nanti di dalam fondasi itu nama Petrus, ya, Matius, dan sebagainya ya. 12 rasul ditulis selamanya di sana. Dan saudara sekalian, malaikat mengukur kota itu ya dengan tongkat yang terbuat dari emas ya. Untuk apa sih mengukur itu? Biasa untuk memastikan keamanan dan perlindungan ya. Dan kota itu berbentuk bujur sangkar, saudara sekalian ya, square. Ini menandakan simetri ya, panjang lebarnya sama, betul Bapak Ibu ya. Dan ukuran kota ini menyatakan apa? Kemuliaan yang luar biasa. Luar biasa mulianya ya. Dan ukuran ini menandakan memadai menampung semua orang percaya. Tidak ada orang di sorga, di Yerusalem baru, langit bumi baru yang homeless. Tidak ada. Semua orang percaya, semua orang yang masuk ke langit bumi baru, semua punya tempat. Lebih dari cukup ditampung. Sangat memadai, saudara sekalian ya. Tempat tinggal Allah bersama dengan umatnya. Tidak ada yang merasa sempit, tidak ada yang merasa terdesak. Semua merasa lega, damai, sukacita, bersyukur senantiasa. Dan dikatakan ukurannya komplit ya, 12 kali 1000 kali 1000. Yang kita tahu adalah angka simbolik ya, yang menandakan completeness atau kelengkapan, kesempurnaan, saudara sekalian. Jadi tidak ada kekurangan nanti. Di dunia kita mengalami kekurangan ya. Kadang gereja kita pun kurang besar begitu ya, terlalu kecil, orangnya terlalu banyak. Kadang rumah kita pun mungkin kurang besar ketika sudah tambah anggota keluarga. Tapi di sorga, di Yerusalem baru, langit bumi baru, tidak ada kekurangan, saudara sekalian ya. Karena kita dengan Tuhan sudah dipersekutukan ya, tanpa hambatan apapun. Dan ada tembok yang tebal ya, pemisahan. Tebalnya itu 72 meter ya. Nah, tembok ini menjadi batas, tetapi bukan perlindungan, karena kan tidak ada lagi musuh, saudara sekalian ya. Tidak ada lagi musuh. Bahkan ketika saudara ingat, ketika dunia diciptakan dalam kekudusan di Taman Eden, itu kan tetap ada batas begitu ya. Ada yang namanya Firdaus. Dan di situ kan ada pintunya, di mana setelah manusia berdosa diusir dari sana dan ditaruh kerup menjaga jalan masuk. Artinya apa? Artinya sekalipun sudah nggak ada dosa, tetap saja namanya kota itu kan ada batas begitu ya. Tapi batas itu bukan perlindungan, tetapi itu menjadi apa ya, suatu keindahan, highlight begitu ya, menjadi fokus, saudara sekalian. Dan di sini disebutkan angka 144, saudara sekalian ya, yang mengingatkan kita akan 12 pangkat 2 ya, 12 suku Israel. Malaikat menggunakan standar penghitungan manusia, saudara sekalian ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kita baca secara aneh begitu ya. Kita mesti melihat ini dalam pengertian manusia. 72 meter ya, seperti itu, bukannya persis 72, tapi maksudnya tebal sekali, saudara sekalian ya. Jadi jangan dikatakan ukuran sorga kan nggak pakai meter kilometer. Dikatakan memang dalam hal ini ia mengukur temboknya menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat ya. Jadi dalam hal ini nggak ada bedanya. Jadi kita bisa membayangkan betapa secure-nya, betapa amannya Yerusalem sorgawi, saudara sekalian ya. Dan kemudian firman Tuhan Yohanes diperlihatkan ya, bahan material kota itu. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni.
Saudara, bahan material kota melambangkan kemuliaan Allah, permata yaspis. Tembok terbuat dari yaspis, yang berarti tebal sekali, kuat sekali, Tuhan itu perlindungan. Kota terbuat dari emas murni, yang dikatakan emas murni yang bagaikan kaca murni, ya. Saudara, bagaimana emas bisa transparan, ya? Itu satu misteri. Itu berarti sangat-sangat mulia, saudara sekalian, ya. Fondasi dihiasi oleh berbagai batu berharga, ya. Kita bisa baca di sini ada batu yaspis, batu nilam, batu mira, batu zamrud, batu unam, batu sardis, batu ratna cempaka, batu beril, batu krisolit, batu krisopras, batu lazuardi, batu kecubung. Jadi semua precious stones, ya, batu-batu yang berharga itu mengisi, saudara sekalian, ya, itu memenuhi kota Yerusalem, ya. Pintu gerbang terbuat dari mutiara, ayat 21. Pintu gerbang terbuat dari pearl, mutiara, ya. Kemudian jalan terbuat dari emas murni seperti kaca bening. Saudara ingat, pada zaman itu kita sekarang banyak kaca begitu, ya, kaca mobil, dan itu murah begitu, ya, kaca mobil, kaca rumah, begitu kan, cermin. Tapi ingat, pada zaman dulu, saudara sekalian, yang bisa membeli kaca bening, ya, atau cermin itu yang jernih begitu, ya, hanya raja. Ini menggambarkan bahwa kita akan memerintah bersama dengan Kristus sebagai raja. Jadi ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memerintah bersama dengan Kristus sebagai raja. Raja atas apa? Atas ciptaan. Karena itulah mandat Tuhan bagi Adam. Berkuasalah atas bumi, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi kan Adam dan Hawa gagal, dan kita semua gagal. Kristuslah Adam kedua yang berhasil, ya, menaklukkan maut, menaklukkan semuanya, dan kita menumpang, menempel pada Yesus, akan memerintah bersama dengan Dia sebagai raja, ya, atas seluruh ciptaan Tuhan. Jadi apa yang Adam gagal, Kristus berhasil, dan siapa yang percaya pada Kristus berbagian dalam kemuliaannya dan masa depannya, kekekalannya. Nah, ini luar biasa, saudara sekalian. Jadi ini bahan material kota. Dan dikatakan ayat 21, ayat 22, tidak ada bait suci. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara, nggak perlu ada bait Allah, nggak perlu ada matahari. Mengapa? Karena Allah dan Kristus hadir. Di mana Tuhan hadir, di situ baitnya. Karena itu tubuh kita disebut bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus kan tinggal di dalam hati kita, hadir dalam kita, memetraikan kita. Maka tubuh kita disebut bait Roh Kudus. Nah, kalau nanti di Yerusalem sorgawi yang turun ke bumi, Allah dan Yesus hadir di sana, ya itulah baitnya, saudara sekalian, ya. Apa gunanya gedung yang disebut bait Allah kalau Allah nggak ada di dalamnya? Nah, itu kan persis seperti bait Allah zaman Yeremia, Yehezkiel. Jadi kemuliaan Allah sudah terbang, ya tinggal gedung saja, saudara sekalian, ya. Tapi di sini kita melihat luar biasa, karena Allah dan Kristus bersama dengan kita, ya, dan tentunya Roh Kudus juga, ya, dalam diri kita. Itu sebabnya itu tidak perlu ada gedung bait Allah, ya. Karena sekarang pun tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya. Allah dan anak domba adalah baitnya, dan kita orang percaya adalah bait Allah. Kehadiran Tuhan memenuhi seluruh kota, ya, bukan hanya satu lokasi seperti di Yerusalem. Oh, di kompleks Bait Allah. Oh, cuma di Yerusalem. Tidak. Di langit bumi baru, kehadiran Allah memenuhi semuanya, ya, tidak berbeda dari satu bagian ke bagian yang lain. Dan ya, katakan tidak perlu lagi ada matahari dan bulan. Kenapa, saudara sekalian? Sebab kemuliaan Allah adalah terangnya. Ya, tidak ada yang lebih terang daripada kemuliaan Allah sendiri. Matahari terang, tapi itu ciptaan tangan Tuhan, ya. Bulan juga terang, itu ciptaan tangan Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri sumber terang itu cukup menjadi penuntun bagi orang yang hidup di dalam Yerusalem sorgawi, ya. Kemuliaan Allah menggantikan matahari, dan kemuliaan anak domba menggantikan bulan. Jadi tidak ada lagi malam. Tidak ada lagi gelap, saudara sekalian, ya. Dan tidak perlu lagi ada matahari dan bulan. Karena selamanya kita hidup di dalam eternal light, begitu, ya, terang yang kekal. Itu suatu janji yang indah sekali. Saudara sekalian, selain itu dikatakan apa di ayat yang ke-24, dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ini ayat misterius, saudara sekalian, ya. Ya. Kenapa misterius? Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana.
Lalu dikatakan dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara, kota ini sangat aman, ya. Gerbangnya nggak perlu ditutup karena musuh sudah dikalahkan. Dan kota ini nggak pernah gelap. Ya, kita tahu bahwa tempat-tempat yang agak gelap itu kan dirasa kurang aman. Ya, jadi banyak misalnya dealer-dealer mobil, misalnya kalau di luar negeri seperti di Amerika, malam hari itu menyalakan lampunya, ya, karena dia rasa gelap itu bisa meningkatkan kecenderungan kriminalitas, begitu kan? Tapi tidak demikian di Yerusalem yang sorgawi, ya, Yerusalem langit bumi baru. Kota ini tidak pernah gelap, tidak perlu tutup pintu, tidak ada kejahatan, ya. Gerbangnya nggak perlu ditutup, nggak ada musuh, saudara sekalian, ya. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang menjadi ayat misterius. Raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Apa artinya? Nah, itu yang membuat kita bertanya-tanya. Raja-raja di bumi membawa segala kekayaannya. Saudara para penafsir, khususnya mereka yang dari teologi reform mengatakan begini, ya. Arts, science, segala hikmat wisdom yang mencerminkan kemuliaan Allah akan tinggal selamanya. Sehingga ada seorang dosen saya juga, ya, waktu mengajar dia mengatakan, dia tanya, musik klasik Mozart akan ada nggak di langit bumi baru? Kalau menurut Wahyu 21 ayat 24, musik-musik yang indah, segala persembahan dunia ini akan kembali pada Tuhan. Ya. Jadi arts, science, wisdom, segala yang memang benar sesuai dengan pernyataan Tuhan, yang untuk kemuliaan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan Sang Pencipta, itu akan tetap selamanya, saudara sekalian. Jadi tidak sia-sia. Sebab itu orang percaya melayani dengan baik-baik di segala bidang. Kenapa? Karena pelayanan kita punya nilai kekal. Karena bahkan raja-raja sekalipun, apa yang mereka capai, itu akan masuk dibawa ke dalam Yerusalem sorgawi. Ya, tapi tentu yang tidak percaya tidak akan masuk, saudara sekalian, ya. Hanya yang percaya. Tapi semua yang baik itu akan masuk karena dari Tuhan, meskipun pelakunya tidak baik dan pelakunya akan dihukum dan tidak masuk ke Yerusalem surgawi, tapi persembahannya itu dari Tuhan kan, saudara sekalian. Jadi itu sebabnya kita bersyukur untuk segala hal yang baik dalam dunia ini, ya. Baik di dalam gereja, di luar gereja kita bersyukur, kenapa? Itu milik Tuhan. Ya, kita bukan memuliakan manusia, itu semuanya milik Tuhan. Segala yang baik berasal dari Tuhan dan akan tinggal tetap di Yerusalem baru. Jadi saya yakin pujian-pujian Kristen yang indah, Alkitabiah, yang betul-betul menggugah, ya, Tuhan pakai menggerakkan orang sepanjang sejarah untuk datang kepada Tuhan, itu akan tetap, ya. Luar biasa sekali. Jadi tidak ada yang terbuang. Ya, jadi itu sebab kita percaya nanti akhir zaman itu bukan pemusnahan segala sesuatu, saudara sekalian, ya, tapi pemusnahan yang jahat. Yang baik itu selamanya tetap. Karena yang baik dari Tuhan, tidak ada yang bisa membinasakannya. Iblis itu bukan tandingan Tuhan. Kita sudah belajar, ya, dalam perang yang katanya Armageddon, kalau kita baca secara manusia berapa detik selesai. Begitu Yesus nampak, selesai. Ya. Dan tidak mungkin ada kejatuhan yang kedua. Kenapa, saudara sekalian? Karena hanya yang kudus boleh masuk. Ya kan, iblis, pencobaan, berhala, dusta kan sudah dilempar ke lautan api. Ya, jadi tidak mungkin bisa masuk dan tidak mungkin ada ular lagi mencobai kita, ya. Hanya untuk yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kita semua. Ini masa depan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terus masuk ke pasal 22, Saudara sekalian. Yohanes melihat, ya, di dalam 22, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Jadi di kota kudus ada sungai air kehidupan. Mirip Taman Eden, ya, ada Efrat Tigris begitu, ya, tapi ini sungai langsung dari takhta Allah. Jadi siapa yang minum hidup kekal. Makanya nggak mungkin mati lagi di sana. Nggak mungkin orang sakit. Nggak mungkin orang menderita. Ada supply air kehidupan yang selamanya, saudara sekalian, ya. Nggak pernah berhenti, nggak pernah berkurang, nggak kena climate change begitu, ya, nggak menjadi kotor, tercemar, tidak ada, ya. Jadi sungai ini memberikan hidup yang kekal, dan di sini kita tahu hidup kekal adalah pemberian Tuhan, karena disebut mengalir dari takhta Tuhan, bukan kehebatan manusia, tapi anugerah Tuhan, dan airnya jernih seperti kristal, menandakan kemurnian, ya. Artinya ini suatu gambaran apa? Orang percaya di langit bumi baru nggak akan mati. Itu namanya hidup kekal dan nggak akan sakit, nggak akan lemah, nggak akan jadi tua. Saudara sekalian akan tetap, ya, selamanya sehat, kuat, ya, memuliakan Tuhan begitu dan mengalami hidup kekal bersukacita dan damai selamanya.
Dan di situ juga ada bukan cuma sungai air kehidupan, ada pohon kehidupan, the tree of life, yang Adam dan Hawa dilarang makan. Betul saudara sekalian, kita dapat karena Adam kedua berhasil, yaitu Yesus. Ya, makan buahnya membawa sukacita kekal. Dan dikatakan berbuah konsisten sepanjang tahun, menandakan nggak pernah ada lagi musim kemarau, musim kerontang, kering, paceklik, tidak ada. Semuanya panen konsisten, dan ini gambaran hidup kekal. Dan daunnya begitu hebat, menyembuhkan bangsa-bangsa, meskipun nggak ada penyakit lagi. Dan nggak perlu ada yang disembuhkan, tapi digambarkan saudara sekalian bahwa betapa hebatnya daunnya sampai bisa menyembuhkan bangsa-bangsa, ya. Dan ini gambaran langit bumi baru, semua sehat, kuat, tidak ada penyakit dan tidak ada maut. Luar biasa. Ini melampaui bayangan kita, ya. Kita hidup di dunia nggak pernah terpikir hal seperti ini. Saudara, di ayat yang ketiga dan kelima dikatakan tidak ada lagi laknat, ya, tidak ada kutuk. Takhta Allah dan takhta anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya. Luar biasa. Mana bisa kita lihat wajah Tuhan, ya? Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak perlu cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kita hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada jarak, saudara sekalian. Tidak ada lagi kutuk. Itu sebabnya hanya ada berkat. Dan di mana Allah bertakhta, di situ tidak ada kutuk, ya. Hanya ada berkat. Dan di mana Allah bertakhta, di situ cuma ada satu sikap, yaitu respon menyembah, saudara sekalian, ya. Cuma ada satu respon menyembah. Hamba-hambanya akan melayani dia dengan sukacita. Mereka akan melihat wajahnya tanpa sekat pembatas. Saudara, Musa minta, Tuhan perlihatkan wajahmu. Tuhan bilang, kalau aku perlihatkan wajahku, kamu akan mati. Aku hanya bisa kasih lihat belakangku, dan kamu pun harus berdiri di atas di antara dua gunung, supaya hanya sebentar saja. Kalau langsung terekspos juga mati. Kita bisa melihat wajah Tuhan, wajah Yesus tanpa batas, saudara sekalian. Luar biasa. Wajah yang mulia itu artinya kita betul-betul sudah dikuduskan. Kita dilayakkan total, saudara sekalian, ya. Dan wajah Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa mematikan, tapi malah memberikan sukacita yang kekal. Dan nama Tuhan ada di dahi kita. Artinya selamanya kita milik Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Kita dilindungi selamanya. Dan tentu tidak ada lagi malam. Tidak ada lagi gelap. Tuhan adalah terang kekal di kota itu. Dan orang percaya memerintah bersama Kristus sebagai Raja untuk selama-lamanya. Ya, jadi mengulangi lagi apa yang sudah disebutkan di dalam pasal 21. Saudara, fokus berubah dari Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, langit bumi baru, kepada kitab Wahyu. Ya. Perkataan ini tepat dan benar. Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi, mengutus malaikatnya menunjuk kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Saudara, firman Tuhan itu benar, termasuk nubuat di dalamnya. Segala yang tertulis akan terjadi. Firman Tuhan dituliskan oleh saksi mata yang tidak berdusta. Dan firman Tuhan dikatakan berkuasa sampai Yohanes tersungkur, ya, ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Saudara, dalam tersungkurnya Yohanes berbuat seperti sujud kepada malaikat, seperti mau menyembah karena begitu hebatnya. Tapi malaikat, saudara sekalian, ya, kita melihat di sini kita belajar, pegang kebenaran firman Tuhan harus semuanya. Yohanes percaya pada firman Tuhan, tapi dia lupa. Malaikat tidak boleh disembah. Dalam suasana emosi seperti apapun, kita nggak boleh sembah ciptaan. Kadang-kadang kita mengagumi orang, ya. Kita mengagumi berkat Tuhan melalui orang, sampai kita lupa kita menyembah orangnya, saudara sekalian. Itu kan tidak boleh, ya. Malaikat mengingatkan Yohanes akan firman Tuhan. Ciptaan tidak boleh disembah. Hanya pencipta. Nah, karena itu kita belajar di sini, belajar firman Tuhan harus terus-menerus dan keseluruhan, ya. Bukan setengah-setengah. Bahkan Yohanes pun yang dalam kondisi diperlihatkan wahyu dari Allah pun bisa salah, ya, sampai harus diingatkan dan ditegur. Aku ini cuma ciptaan, jangan kamu menyembah. Jadi betapa pentingnya, saudara sekalian, kita terus pegang firman secara utuh. Jangan sampai kita lakukan bagian yang sini, kita lupa bagian yang sini.
Ya, itu sebabnya konsisten belajar firman, membaca, merenungkan, ikut PA, ya menggali lebih dalam ya seberapa lelah dan sudah tahunya kita sekalipun kita tetap melakukannya. Nah, saudara sekalian, poin dari ayat-ayat berikutnya ini adalah bahwa Yesus akan datang segera. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan dari nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Artinya, kitab Wahyu tidak boleh lagi dirahasiakan. Tidak perlu dimeteraikan. Semua orang boleh baca isinya, sebaiknya baca isinya, karena akan segera terjadi dan untuk keselamatan mereka. Nah, nubuatan ini adalah peringatan. Waktunya sudah dekat dan nubuat ini harus sering diberitakan. Semakin dekat akan semakin intensif. Saudara sekalian ya. Kita melihat di sini semakin menjelang akhir zaman, yang cemar semakin cemar, ayat 11, yang benar semakin berbuat kebenaran. Perhatikan ini, menuju kedatangan Yesus kedua kali, yang jahat akan semakin berani jahat dan tidak malu-malu berbuat jahat, yang benar akan semakin berani bahkan rela berkorban demi kebenaran. Akan terjadi polarisasi antara benar dan jahat, saudara sekalian. Ya, jadi kalau kita milik Tuhan, kita harus lebih serius, lebih serius, lebih serius sampai Yesus datang kedua kali. Dan mereka yang menolak Tuhan dan terus membuang kesempatan ini, mereka sedang ada dalam bahaya. Sudah semakin cemar mengeraskan hati. Dan itu yang kita doakan, khususnya keluarga kita, teman-teman kita, jangan sampai itu terjadi, ya, supaya mereka boleh kembali bertobat dan menerima Kristus. Jadi intinya apa, saudara sekalian? Tidak ada tengah-tengah, tidak ada suam-suam kuku, tidak ada setengah-setengah, benar atau cemar. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali, tidak ada lagi titik netral. Ya, orang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau dia membenci Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pemberitaan firman Tuhan yang terus dikabarkan itu memperjelas perbedaan terang dan gelap itu. Dan dikatakan Tuhan akan membalas sesuai dengan perbuatan. Saudara sekalian, Yesus adalah Alfa dan Omega. Artinya dia Allah yang sejati, Allah yang kekal. Alfa sudah ada dalam kekekalan, Omega terus ada dalam kekekalan. Ya. Dan orang percaya diingatkan untuk terus membasuh jubahnya. Artinya apa? Mengejar kekudusan, kemurnian. Jangan berhenti, jangan suam-suam, saudara sekalian ya. Itu di ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Artinya mari kita terus disucikan dan menyucikan diri kita dari segala godaan, dari segala hawa nafsu, saudara sekalian. Ya, dan biarlah itu terus kita lakukan karena tensisnya di sini continuous, present continuous. Artinya memang terus dilakukan, ya. Dan ayat 15, tetapi anjing-anjing, tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, setiap orang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Yang tidak percaya, ya tidak akan berbagian dalam kebahagiaan kekal di Yerusalem sorgawi, saudara sekalian. Mereka mengeraskan hati seumur hidup, terus-menerus hidup dalam dosa penyembah berhala, dan Yesus menegaskan dirinya Raja dan bintang timur yang gemilang. Nah, kita bedakan dari bintang timur Lucifer, saudara sekalian ya. Lucifer disebut bintang timur ya, bintang fajar, bintang fajar dan bintang timur ya. Jadi morning star ya. Tetapi Yesus disebut morning star yang gemilang, brilliant morning star. Jadi dialah bintang timur sejati. Lucifer mau menjadi seperti bintang timur sejati. Dialah bintang timur palsu, saudara sekalian ya. Jadi dia mau jadi seperti Tuhan, dia iri sama Yesus Kristus anak Allah, dia iri dengan Adam begitu kan, dan dia mau melawan Tuhan begitu kan. Karena dia merasa kenapa saya tidak diciptakan sebagai gambar rupa Allah. Saudara, ada kebencian di sana ya. Dan akhirnya dia dilemparkan jatuh. Dan kita tahu sekarang dia sudah dihukum secara kekal, tinggal bintang timur yang gemilang ya. Dan kabar kesukaan tentang Yesus diberitakan oleh Roh Kudus dan oleh mempelai wanita, yaitu gereja. Dan itu yang kita lakukan ya. Roh dan pengantin perempuan berkata, pengantin perempuan kita gereja ya. Marilah, barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Orang kalau percaya pada Yesus, dia dapat hidup kekal. Itu namanya air kehidupan. Dan itu sebabnya Roh Kudus bersama kita, gereja, tidak henti-hentinya bersaksi, memberitakan Injil, mengajak orang bertobat, percaya pada Yesus, karena kesempatan masih ada. Ya, selama kesempatan masih ada.
Saudara sekalian, selama kita hidup, kita terus memberitakan Kristus, mengajak orang datang kepadanya, dan untuk memperoleh keselamatan. Ya. Kemudian Yohanes menutup seluruh wahyu ini dan seluruh pasal ini dengan peringatan. Mengenai apa, saudara sekalian? Firman Tuhan. Aku bersaksi, setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Allah akan menambahkan malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi nggak boleh tambahin. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan kitab dari nubuat ini, Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Nggak boleh kurangin juga, saudara sekalian ya. Firman Allah tidak boleh ditambah atau dikurangi. Dan ini bukan surat pribadi atau buku manusia yang boleh diedit. Wah, saya mau edit Alkitab lah. Alkitab ini kayaknya bisa diimprove ya, di beberapa bagian bisa diperbaiki. Tidak boleh. Firman Tuhan apa adanya, saudara sekalian. Ya, menambah perkataan dikatakan Tuhan akan menambah malapetaka. Nah, ini kan binasa artinya. Mengurangi perkataan, Tuhan mengurangi bagian dari pohon kehidupan. Ya nggak bisa hidup kekal, kalau begitu binasa juga dong. Nah, ini peringatan apa, saudara sekalian? Ini berlaku bagi semua pendengar Alkitab. Ya, bukan cuma orang Kristen, orang percaya. Orang yang belum percaya yang terekspos kepada firman Tuhan, mereka juga harus meresponinya, saudara sekalian ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jadi siapapun dia, saudara sekalian ya, pendengar Alkitab ya, siapapun dia di mana saja, artinya apa? Tidak boleh tambahi, tidak boleh kurangi. Lakukan. Percaya apa yang dikabarkan ya. Kita harus mendengarkan dan percaya firman Tuhan secara utuh. Dan itu artinya ya peringatan dari Yohanes ini. Dan ayat yang ke-20 ya. Ayat 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saudara, Yesus menegaskan bahwa dia akan datang segera. Respon kita berdoa, datanglah segera Tuhan Yesus, Maranatha ya. Jadi Yesus akan datang segera. Orang Kristen harus punya sikap, Yesus akan datang segera. Ada seorang berkata baik sekali, hiduplah seperti Yesus mati kemarin, bangkit hari ini, dan datang besok. Jadi hidup selalu dalam terang, itu arti hidup dalam Kristus ya. Jangan lupa salib Yesus. Nah, dengan salib itu kita dapat pengampunan dosa, dan kita dapat kekuatan, manusia lama kita juga dimatikan. Jangan lupa Yesus bangkit hari ini. Ya, kita punya kuasa kekuatan menghadapi segala tantangan, dan jangan lupa Yesus datang besok. Artinya kita siap, kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita waspada, kita tidak kompromi. Itu artinya saudara sekalian ya. Respon kita berdoa, datanglah segera Tuhan Yesus. Kita belajar mendengarkan dan menanggapi firman Tuhan dengan serius. Kita tidak akan berkata, masih lama. Tuhan Yesus datang masih lama. Saudara, bukan soal tebak-tebakan Yesus datang. Mungkin benar, bukan besok, bukan tahun depan atau apa. Tapi sikapnya. Sikapnya meremehkan. Dan itu yang diingatkan oleh Yohanes tadi. Jangan meremehkan. Kita harus serius ketika kita belajar firman Tuhan, menghidupi hidup ini sebagai anak Tuhan. Keseriusan itu akan mengubah cara pikir dan cara hidup kita. Tidak berani kita akan buang-buang waktu. Tidak berani kita ngomong sembarangan. Tidak berani kita ambil keputusan tanpa kita bertanya kehendak Tuhan. Ya. Tetapi satu hal yang pasti, saudara sekalian, orang Kristen yang sejati, semua orang percaya, merindukan kedatangan Yesus kembali. Dan masa depan orang Kristen sangat jelas. Yaitu apa? Yesus datang datang kedua kali ya. Dan dikatakan Tuhan memberkati setiap orang yang merindukan kedatangannya. Itu dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saudara, dengan demikian berakhirlah ya seluruh kitab Wahyu. Sekalipun pembahasan ini berakhir, tapi biarlah Roh Kudus terus ya mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang memang hidup, ya bukan sekadar catatan di buku, tapi betul-betul hidup dan berbicara dan menguasai, menuntun, mengubah kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Dan hanya dengan ini, saudara sekalian, kita bisa hidup sebagai saksi Tuhan di tengah dunia yang akan segera berlalu ini. Pengharapannya mulia, segala yang lama akan segera berlalu, segala duka cita, kesedihan, penderitaan, air mata, penyakit, jahat, pencobaan akan dimusnahkan, akan tidak ada lagi. Oke, saudara sekalian, saya kembalikan kepada Pak Christian ya.